Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jason Adrian dengan NIM 23014111058 dari kelas 2 PJJ 2. Di sini saya akan memaparkan hasil resume tugas infrastruktur tentang bandara udara. Yang pertama itu ada definisi dan sistem kebandaraan. Bandar udara atau bandara adalah kawasan di darat atau perairan yang digunakan untuk aktivitas penerbangan seperti pendaratan, lepas landas, penurunan penumpang, bongkar muat barang, dan perpindahan moda transportasi. Sistem kebandarudaraan mengintegrasikan bandara dalam jaringan nasional, regional, metropolitan, maupun internasional. Jaringan ini memastikan operasional antar bandara saling terhubung secara geografis dan operasional. Yang kedua, ada perencanaan dan pengembangan bandara. Rencana induk bandara seperti yang diatur dalam PM nomor 20 tahun 2014 dan PM nomor 64 tahun 2018 merupakan pedoman pembangunan dan pengembangan bandara. Prosesnya itu meliputi penetapan lokasi, penyusunan rencana induk yang memperhatikan aspek teknis, keamanan, sosial budaya, hingga kebutuhan lahan dan fasilitas, serta perakiraan lalu lintas udara untuk kebutuhan penumpang, barang, serta perkembangan jangka panjang. Berikutnya ada faktor penting perencanaan. Yang pertama ada penumpang dan barang yang diangkut. Yang kedua operasi pesawat pada jam puncak. Dan yang terakhir kebutuhan fasilitas, termasuk area parkir pesawat dan jalan akses. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan kondisi atmosfer, ketersediaan transportasi darat, serta dampak ekonomi. Yang ketiga ada fasilitas bandara. Fasilitas bandara dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat. Fasilitas sisi udara itu ada runway atau landasan pacu untuk pendaratan dan lepas landas pesawat dilengkapi dengan shoulders, blast pad, dan area keamanan. Kemudian ada taxiway, jalur penghubung antara runway dengan apron. Kemudian ada apron, area parkir pesawat, digunakan untuk pengisian bahan bakar, bongkar muat barang, dan menaikkan atau menurunkan penumpang. Kemudian ada fasilitas drainase yang untuk menjamin keamanan operasional saat cuaca buruk. Yang terakhir ada fasilitas restriksi hambatan yang berfungsi sebagai memastikan tidak ada penghalang pada jalur penerbangan. Yang berikutnya ada fasilitas di sisi darat, yaitu ada terminal penumpang yang berfungsi untuk terbagi menjadi area keberangkatan dengan fasilitas seperti check-in counter, ruang tunggu, dan CIQ. Dan area kedatangan seperti baggage claim, conveyor belt. Kemudian ada terminal barang untuk melayani aktivitas bongkar muat kargo, dilengkapi dengan gudang dan fasilitas operasional. Kemudian ada bangunan operasi, termasuk menara kontrol, stasiun meteorologi, dan fasilitas teknik seperti powerhouse. Dan yang terakhir ada fasilitas pendukung seperti jalan akses, parkir, jembatan, taman, dan fasilitas intermoda untuk integrasi dengan moda transportasi lain. Yang keempat ada konfigurasi dan kapasitas runway. Runway memiliki beberapa konfigurasi seperti yang pertama runway tunggal yang berkapasitas 50-100 operasi per jam. Kemudian ada runway sejajar, kapasitas hingga 200 operasi per jam tergantung jarak antar runway. Kemudian ada runway bersilangan, kapasitasnya bergantung pada titik persilangan. Kemudian ada runway V terbuka untuk operasi divergen, kapasitasnya lebih tinggi dibanding operasi menuju V. Yang kelima ada pengelolaan dan regulasi. Pengelolaan bandara mengikuti kerangka kerja regulasi nasional seperti Permenhub nomor 69 tahun 2013 dan Kepmenhub kilometer nomor 166 tahun 2019. Prinsip keamanan penerbangan diatur melalui kontrol lintas udara atau TCC dengan sistem radar dan navigasi. Yang keenam ada faktor pendukung operasional. Bandara harus memenuhi kebutuhan teknis untuk pesawat, penumpang, serta aspek keselamatan. Pemeliharaan fasilitas seperti taxiway, runway, dan apron menjadi prioritas untuk memastikan efisiensi operasi. Selain itu, pengelolaan limbah, akses air minuman, listrik, serta bahan bakar juga menjadi perhatian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dokumen ini menyoroti pentingnya integrasi antara infrastruktur, operasional, dan perencanaan dalam sistem kebandarudaraan. Rencana induk harus menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan, teknologi, serta regulasi untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan pengelolaan bandar udara.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.